Losing time, I'm fading fast. Akankah Marc Marquez mampu menaklukkan sirkuit Mandalika? Pertanyaan ini jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta MotoGP, terutama menjelang balapan di Lombok yang akan digelar pada 35 Oktober 2025. Nama Marc Marquez sedang berada di puncak sorotan dunia setelah ia berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 lewat kemenangan heroik di Jepang. Namun ada satu catatan kelam yang masih membayangi sang juara dunia, Mandalika. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah itu masih menjadi mimpi buruk bagi Marquez, karena dari 3 kali tampil di sana, ia selalu gagal finish, selalu terjatuh, dan belum sekalipun menyentuh podium. Publik pun bertanya-tanya, apakah Marquez sanggup mematahkan kutukan Mandalika? Atau justru trauma lama kembali menghantuinya, bahkan setelah ia menyandang status sebagai juara dunia? Inilah drama sesungguhnya yang akan menjadi pusat perhatian dunia balap akhir pekan ini. Bayangkan, seorang Marc Marquez yang dikenal sebagai The Baby Alien, sang penguasa lintasan, rider yang berani menyalip di tikungan sempit, kini harus berhadapan dengan sirkuit yang selalu menolaknya. 3 kali kesempatan, 3 kali kegagalan. Mandalika seolah punya kutukan tersendiri untuk Marquez. Bahkan, ketika di trek lain ia bisa tampil garang, di Mandalika justru dirinya terlihat kehilangan kendali. Crash demi crash seakan jadi bagian dari sejarah kelamnya di Indonesia. Direktur Operasional ITDC, Tretch Waroka, saat diwawancarai mengatakan bahwa publik jelas menunggu pembuktian Marc Marquez. Menurutnya, setelah gelar juara dunia di Jepang, tentu ekspektasi publik semakin tinggi. Ini akan jadi menarik, karena publik tahu Marquez tak pernah naik podium di Mandalika. Dengan status juara dunia, publik ingin tahu apakah Marc mampu membalikan keadaan, ungkapnya. Dan benar saja, pernyataan ini langsung membuat hype semakin memuncak. Marc Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap yang pantang menyerah. Mentalitas juara sudah melekat dalam darahnya. Ia tidak pernah rela ada satu trek yang membuatnya terlihat lemah. Apalagi ini Mandalika, sirkuit baru yang jadi ikon Indonesia di kancah dunia. Tentu ada gengsi besar di sana. Marquez paham, bukan hanya jutaan fans di dunia yang menunggu aksinya, tapi juga masyarakat Indonesia yang akan memenuhi tribun dan ribuan lebih yang menonton dari rumah. Semua mata tertuju padanya. Namun, bukan rahasia lagi bahwa Mandalika punya karakteristik unik. Trek ini kerap menghadirkan cuaca yang sulit ditebak. Terkadang panas terik menyengat, tapi dalam hitungan menit hujan deras bisa mengguyur lintasan. Kondisi inilah yang seringkali menjebak para rider, termasuk Marquez. Dari catatan 3 kali penampilan sebelumnya, 2 kali crash Marquez terjadi justru karena kondisi lintasan licin dan grip ban yang sulit diprediksi. Jadi bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal feeling dan keberanian mengambil risiko. Direktur MGPA, Priyandi Satria, menambahkan bahwa balapan di Mandalika tetap akan menyajikan drama besar. Selain menunggu apakah Marquez mampu mematahkan kutukannya, ada juga perebutan posisi runner-up dan peringkat ketiga klasemen yang masih berlangsung ketat. Jadi meskipun titel juara dunia sudah terkunci, Mandalika tetap jadi panggung penuh adrenalin. Ini akan menjadi tontonan dengan sensasi tersendiri, kata Priyandi. Pertanyaannya, bagaimana Marc Marquez mempersiapkan dirinya kali ini? Dari beberapa postingan di akun Instagramnya, terlihat jelas bahwa ia sangat serius menatap seri Mandalika. Ia mengunggah foto dirinya sedang latihan fisik, dengan caption singkat yang penuh makna, "Unfinished business." Sebuah pesan bahwa dirinya datang ke Mandalika dengan misi belum selesai, misi membuktikan dirinya mampu menaklukkan trek yang selalu membuatnya terjatuh. Bayangkan atmosfer di Lombok nanti. Tribun penuh dengan lautan fans, mayoritas mendukung Marquez. Sorakan, teriakan, dan kibaran bendera Repsol maupun Gresini akan menghiasi udara Mandalika. Semua menunggu satu momen, apakah Marquez akan tetap terkapar di gravel seperti 3 tahun sebelumnya, atau kali ini akhirnya berdiri di podium tertinggi? Masyarakat lokal Lombok pun ikut terhanyut dengan hype ini. Banyak yang berharap kehadiran Marquez bisa memberi kesan positif bagi dunia, sekaligus mendongkrak pariwisata Mandalika. Tetapi tentu saja, yang paling ditunggu adalah apakah rider asal Spanyol ini bisa mematahkan catatan buruknya. Beberapa warga bahkan mengatakan, kami ingin lihat Marquez akhirnya tersenyum di podium Mandalika, bukan disorot kamera saat jatuh. Sebuah harapan sederhana, tapi penuh makna. Marquez memang punya semua modal untuk menang. Kecepatan motornya sudah terbukti menjadi yang terbaik musim ini. Konsistensinya mengantar dirinya menjadi juara dunia. Mentalitasnya tak perlu diragukan lagi. Tapi tetap saja, Mandalika adalah teka-teki besar. Sirkuit ini tidak bisa ditebak,
apalagi dengan faktor cuaca yang jadi lawan tak kasat mata. Momen yang paling ditunggu tentu adalah race day. Semua orang akan menahan napas ketika lampu start padam dan 22 pembalap melesat ke tikungan pertama. Akankah Marquez bermain aman, atau justru tampil agresif sejak awal? Apakah ia akan belajar dari kesalahan sebelumnya, atau masih dihantui ambisi berlebihan? Semua akan terjawab di lintasan. Tak sedikit pengamat yang menyebut Mandalika bisa menjadi definisi sesungguhnya dari final boss bagi Marquez. Sehebat apapun dia di trek lain, kalau Mandalika masih gagal ditaklukkan, akan selalu ada noda di buku sejarahnya. Sebaliknya, jika ia berhasil menang, maka cerita comeback-nya akan terasa sempurna. Juara dunia sekaligus menaklukkan sirkuit yang selama ini jadi kutukan. Media internasional pun ikut menyoroti hal ini. Beberapa headline menuliskan, Marquez versus Mandalika, Final Battle, The Church of Mandalika for the Champion, hingga Marquez has last chance to break the Lombok spell. Semua sorotan itu menandakan betapa besar drama yang sedang menunggu. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran Marquez selalu membawa magnet tersendiri. Entah ia menang atau kalah, entah ia crash atau podium, namanya selalu jadi pusat perhatian. Dan di Mandalika, pusat perhatian itu semakin besar karena sejarah buruk yang dimilikinya. Banyak fans percaya kali ini Marquez akan tampil berbeda. Mereka yakin pengalaman pahit sebelumnya akan membuatnya lebih bijak dalam memilih strategi. Mereka optimis, Mandalika 2025 akan menjadi panggung kebangkitan Marquez di Indonesia. Namun ada juga yang skeptis, mengatakan bahwa Mandalika akan tetap menjadi kutukan abadi baginya. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, Mandalika 2025 akan menyajikan drama besar. Marquez datang bukan hanya sebagai rider biasa, tetapi sebagai juara dunia yang ingin menuntaskan dendam pribadi dengan trek yang selalu menolaknya. Pertarungan ini bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal mental, soal bagaimana seorang legenda menghadapi hantu masa lalunya. Dan ketika balapan usai, dunia akan mendapatkan jawabannya. Akankah Marc Marquez akhirnya menaklukkan sirkuit Mandalika? Atau justru Mandalika kembali membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya trek yang tak bisa ditundukkan oleh sang juara dunia? Satu hal yang jelas, Mandalika tahun ini bukan hanya balapan biasa. Ini adalah panggung sejarah. Dan nama Marc Marquez ada tepat di pusat panggung itu. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness.